Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Dehidrasi atau jumlah yang tidak seimbang antara cairan yang keluar dan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Dalam arti lain, cairan yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat menggantikan cairan yang dikeluarkan oleh tubuh. Kondisi dehidrasi ini tidak dapat disepelekan karena dapat berdampak serius bagi kesehatan. Dehidrasi paling sering dan mudah terjadi pada bayi. Dehidrasi pada bayi mudah terjadi karena bayi memiliki metabolisme tubuh yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan metabolisme orang dewasa. Itulah mengapa sebagai orang tua wajib mengenali penyebab dan ciri-ciri serta akibat yang dapat terjadi jika bayi dehidrasi. Bayi mudah dehidrasi terutama pada bayi baru lahir yang masih beradaptasi dan belajar minum ASI. Bayi memiliki metabolisme yang tinggi sehingga membutuhkan cairan yang dapat mencukupi kerja metabolismenya. Waspadai gejala-gejala berikut pada bayi Anda agar dapat mencegah terjadinya dehidrasi. Urin bayi berwarna kuning gelap atau orange, bibir dan mulut kering, dalam 24 jam hanya mengompol kurang dari 6 kali, bayi menangis namun tidak mengeluarkan air mata, sulit atau menolak diberi ASI, bayi tidur sepanjang hari. Dehidrasi pada bayi terjadi karena asupan cairan yang didapatkan tidak dapat mengganti cairan yang keluar dari tubuhnya. Ada beberapa faktor penyebab bayi dehidrasi yang penting untuk diketahui. Kurang ASI, bayi demam, diare, muntah, dan cuaca panas dan suhu tinggi. Saat Anda sudah mengenali tanda-tanda dehidrasi dan telah berupaya untuk mengatasi dehidrasi pada bayi Anda, namun bayi masih saja rewel dan tidak membaik, sebaiknya segera ke dokter. Jika tanda-tanda berikut terjadi pada bayi, tidak ada alasan lain untuk membawa bayi ke dokter atau rumah sakit. Tanda-tanda berikut menunjukkan bahwa bayi mengalami dehidrasi berat, diantaranya bibir sangat kering hingga pecah-pecah, rongga mulut juga kering, warna urin bayi lebih gelap, cenderung kuning pekat, mata cekung, kulit kering dan lembek, tidak mengompol dalam kurun waktu 6 jam, tangan dan kakinya dingin, dan tubuh bayi lemas. Melakukan pencegahan sedini mungkin agar bayi tidak dehidrasi sangat disarankan. Berikut tips agar bayi tidak sampai dehidrasi. Penuhi jumlah asupan bayi. Bayi memiliki metabolisme yang tinggi namun lambungnya masih berukuran kecil. Itulah mengapa bayi harus mendapatkan asupan sedikit namun sering. ASI atau susu formula idealnya diberikan setiap 2-3 jam untuk memenuhi kebutuhan cairan bayi. Bayi yang baru lahir masih beradaptasi untuk menyusu. Sebaiknya ibu bersabar saat memberi ASI karena pada fase ini bayi kadang masih dalam tahap belajar. Bangunkan bayi saat tidur. Jam tidur bayi yang panjang seringkali membuat bayi terlelap jika merasa nyaman. Harap diingat bahwa bayi membutuhkan asupan dalam rentan jam yang singkat. Maka jangan ragu untuk membangunkan bayi dan memberinya ASI atau susu formula jika memang sudah saatnya untuk memberi asupan. Jangan beri air. Bayi tidak seperti orang dewasa yang merasa haus lalu segelas air dapat menghidrasi. Rasa hausnya. Bayi memerlukan banyak nutrisi, sedangkan air tidak mencukupi kebutuhan bayi. ASI adalah nutrisi yang paling baik untuk menjaga bayi tetap terhidrasi dan memberikan gizi dan nutrisi yang diperlukan bayi. ASI dapat diberikan sering jika cuaca sedang panas, agar cairan tubuh bayi tetap terjaga. Itulah pembahasan mengenai penyebab dan cara mencegah dehidrasi pada bayi. Jika ada pendapat dan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.